Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reifa Aurianur Cahya Muslim, NIM 11910404122, kelas Tasawuf Psikoterapi 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan fit saya itu berjudul Counseling Sabtu with Gen Z. Kenapa sih mengusung judul seperti itu? Karena saya itu menjuruskan atau khusus konseling ini tuh untuk kaum Gen Z. Dan biasanya kaum Gen Z itu suka banget dengan judul-judul atau singkatan-singkatan yang menarik gitu. Kenapa sih harus Sabtu? Apa sih Sabtu tuh? Apakah hari atau ada singkatan-singkatan yang menarik? Jadi maksud Sabtu ini adalah saatnya aku butuh kamu. Nah, untuk temanya itu apa sih? Jadi saya itu mengusung tema Quarter Life Crisis. Jadi gini, karena sekarang tuh lagi booming-boomingnya banget lagu dari It Get Tough yang berjudul Takut, dan semua orang merasakan itu gitu. Dan saya mengusung tema ini karena saya sendiri pun merasakan hal ini, karena menginjak di kepala dua tuh bukan hal yang mudah gitu untuk berekspektasi gitu, gimana sih masa depan kita. Nah, di sini saya akan memaparkan latar belakang yang saya buat. Jadi seperti ini. Reaksi yang akan muncul dalam menghadapi masa dewasa dari masing-masing individu ini akan berbeda-beda. Misalkan ada yang mulai dari antusias atau ada yang merasa cemas gitu. Jadi beberapa individu ini ada yang bisa mengatasi ataupun ada yang tidak bisa mengatasinya gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang butuh pertolongan atau kebingungan, ini saya harus gimana sih sebenarnya gitu. Maka saya membuatlah konseling ini karena dari beberapa orang tersebut akan mengalami seperti masa berat dan sulit, merasa tidak berdaya, tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya, dan merasa takut ya, terutamanya untuk masa depannya gitu. Kayak dia merasa takut gagal ataupun apapun itu yang ada pikiran-pikiran negatif di dalam otaknya. Ini tuh disebutnya adalah dengan istilah quarter life crisis. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari Counseling Sabtu with Gen Z. Counseling Sabtu with Gen Z ini adalah sebuah gagasan konseling khususnya bagi para Gen Z yang sedang merasa bahwa dirinya itu sedang mengalami quarter life crisis. Dalam hal ini, konselor dan para Gen Z di lingkup rentang umur 6 sampai 25 tahun, bagaimana cara untuk dia keluar dari masa-masa ini. Dengan slogan serius aku butuh kamu ini adalah mengajak gitu untuk para Gen Z semua yang lain untuk ikut berkontribusi dalam menjalani konseling ini. Jadi jangan takut ataupun sungkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan metode dengan pendekatan solution focus dapat menjadi alternatif yang tepat bagi individu yang mengalami quarter life crisis. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar dari pendekatan solution focus. Jadi di mana si individu ini dianggap telah memiliki seluruh potensi positif di dalam dirinya, sehingga si terapis itu hanya mengubah perspektif untuk menggali potensi tersebut untuk muncul. Jadi ada beberapa teknik yang akan digunakan dalam terapi dengan pendekatan solution focus, meliputi penggalian masalah, pemberian miracle questions, menemukan pengecualian expectations saat masalah yang dibahas tidak muncul, serta menggunakan scaling question sebagai usaha untuk membuat klien menjadi lebih berorientasi pada realita dan masa depan yang dipilihnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur atau tahapan pelaksanaan SBT ini karena kita singkat aja ya guys. Jadi, para konseling ini diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-masalah mereka. Konselor mendengarkan dengan penuh perhatian dan cermat. Jadi seperti ini, bagaimana saya dapat membantu Anda? Terus, konselor bekerja dengan konseli dalam membangun tujuan-tujuan yang dibentuk secara spesifik dengan baik gitu, dan secepat mungkin. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apa yang menjadi berbeda dalam hidupmu ketika masalah-masalah Anda terselesaikan? Konselor menanyakan konseli tentang kapan dan di mana masalah-masalah tersebut terasa tidak mengganggu atau saat masalah-masalah terasa agak ringan. Jadi si konseling ini dibantu untuk mengeksplor pengecualian ini dengan penekanan yang khusus pada apa yang mereka lakukan untuk membuat keadaan atau peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Di akhir,
Setiap sesi konseling membangun solusi-solusi atau solution building, sementara konselor memberikan umpan balik atau feedback, seperti memberikan dorongan-dorongan dan menyarankan apa yang konseli dapat atau apa yang konseli amati atau lakukan sebelum sesi berikutnya untuk menyelesaikan masalah mereka bersama-sama. Konselor mengevaluasi kemajuan yang telah didapat dalam mencapai solusi-solusi yang telah direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan rating scale. Di sini akan memaparkan feeds-nya. Yang pertama ada feel. Feel ini diharapkan para Gen Z lebih memiliki kepekaan dan perhatian terhadap dirinya sendiri dan tidak menyepelekan. Imagine. Berpikir serta mencari solusi dari setiap konflik yang timbul di dalam dirinya sendiri maupun di sekitarnya. Do. Konselor selalu siap sedia untuk membantu orang-orang yang mengalami quarter life crisis, khususnya untuk Gen Z maupun umum. Share, untuk para Gen Z yang sedang mengalami quarter life crisis untuk saling berbagi cerita, pengalaman, kekuatan dalam media sosial maupun nyata. Sekarang adalah waktunya untuk penutup atau kesimpulan. Melalui program Counseling Sabtu with Gen Z ini yang targetnya adalah rentang umur 6-25 tahun, diharapkan mampu menjadi media dalam memberikan wawasan dan pemahaman bagi generasi Gen Z akan bahaya quarter life crisis ini, terutama pada generasi Gen Z yang sulit terbuka atau orang-orang awam yang jauh sekali terhadap pemahaman ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimengerti ya.